Perkenankan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Martuti, Magister Management, selaku penguji atau narasumber dari BPSDMD Jawa Tengah. Yang kedua adalah Bapak Andi Trianto, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, selaku coach dari BPSDMD Jawa Tengah. Yang ketiga adalah Bapak Sutono, Sarjana Teknik Magister Manajemen, selaku mentor yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Sution, Sarjana Ekonomi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan, dan pada kesempatan yang indah ini, perkenankan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun judul rancangan yang saya angkat adalah optimalisasi pedoman pelaksanaan teknis jalan aspal berbasis digital pada pekerjaan pemeliharaan rutin bidang bina marga DPUPR Kabupaten Blora. Perkenalkan, nama saya adalah Yonatal Faswariono dan jabatan saya adalah ahli pertama teknik jalan dan jembatan, dan unit kerja saya yaitu di seksi pemeliharaan jalan dan jembatan pada bidang bina marga DPUPR Kabupaten Blora. Dasar hukum organisasi berdasarkan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2021 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora. DPUPR Kabupaten Blora memiliki visi sesuai dengan visi Bapak Bupati Blora, yaitu Sarengan Bangun Blora, unggul dan berdaya saing. Dan untuk mewujudkannya diperlukan 5 misi sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Yang kedua adalah mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel. Dan yang keempat adalah menciptakan kondisi wilayah yang kondusif. Dan yang kelima adalah memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Nilai budaya kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Blora bisa disingkat SAMIN, merupakan akronim dari sederhana, amanah, mandiri, ikhlas, dan normatif. Tugas ahli pertama teknik jalan dan jembatan yang berkesesuaian dengan judul diambil dari poin 46, yaitu menyusun buku pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta buku referensi di bidang teknik jalan dan jembatan. Isu yang diangkat bersumber pada kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance antara lain telah saya sajikan pada layar. Kemudian kelima isu tersebut ditapiskan dengan menggunakan pendekatan analisis APKL adalah aktual, problematik, kelayakan, dan kekhalayakan. Simpulan dari analisis APKL didapati 3 peringkat. Peringkat ketiga dengan skor 17, peringkat kedua dengan skor 18, dan peringkat pertama dengan skor 20. Kemudian ketiga isu tersebut saya tapiskan dengan menggunakan analisis USG, urgency, seriousness, dan growth. Simpulan dari analisis USG didapatinya core issue, yakni peringkat pertama dengan skor 14, dengan judul isu belum optimalnya penerapan pedoman pelaksanaan teknis jalan aspal pada pekerjaan pemeliharaan rutin bidang bina marga DPUPR Kabupaten Blora. Sumber isu yaitu dari manajemen ASN dan smart ASN. Adapun data atau informasi pendukung dari core issue adalah: yang pertama, kurangnya minat baca pedoman pelaksanaan jalan aspal. Yang kedua, belum adanya pedoman praktis berbasis digital sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah mutu pemeliharaan jalan kurang sesuai dengan standar. Kemudian dilakukan analisis penyebab isu dengan menggunakan fishbone diagram dan didapati 3 penyebab isu, yaitu men, kurangnya pemahaman pelaksana pemeliharaan rutin tentang pedoman pelaksanaan jalan aspal; material, belum adanya pedoman digital yang praktis dan mudah dipahami; method, masih terbatasnya monitoring evaluasi penerapan pedoman pelaksanaan jalan aspal di lapangan. Untuk menindaklanjuti gagasan pemecahan isu tersebut, maka selanjutnya dilaksanakan 5 kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan perencanaan pembuatan pedoman digital pelaksanaan teknis jalan aspal bersumber pada inovasi dan menyelesaikan penyebab prioritas men dan material. Yang kedua adalah pembuatan video dan e-book untuk pelaksanaan sosialisasi bersumber pada inovasi, menyelesaikan penyebab prioritas men dan material.
Dan yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi pedoman digital tentang pelaksanaan teknis jalan aspal bersumber pada inovasi, menyelesaikan penyebab prioritas yaitu MEN. Dan yang keempat adalah melaksanakan implementasi tentang pedoman pelaksanaan teknis jalan bersumber pada tugas pokok dan menyelesaikan penyebab prioritas yaitu MEN dan Method. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan aspal bersumber pada tugas pokok, menyelesaikan penyebab prioritas yaitu MEN dan Method. Adapun rincian kegiatan yang pertama, yang adalah melakukan perencanaan pembuatan pedoman digital pelaksanaan teknis jalan aspal, menyelesaikan penyebab prioritas MEN dan Material. Dan tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor mengenai perencanaan pembuatan pedoman digital pemeliharaan jalan aspal. Hal ini menginternalisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu ramah, dan akuntabel, yaitu transparan. Dan tahap yang kedua adalah melakukan inventarisasi data dan referensi yang dibutuhkan dalam rencana penyusunan pedoman digital. Hal ini menginternalisasikan nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab, kompeten, yaitu kinerja terbaik, harmonis, yaitu selaras. Dan tahapan yang ketiga adalah mengumpulkan dokumentasi contoh kerusakan jalan aspal di beberapa lokasi di Blora Kota untuk bahan pembuatan video dan e-book. Dalam hal ini menginternalisasikan nilai kolaboratif, yaitu bekerja sama, akuntabel, yaitu dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah berkoordinasi dengan KUPTD selaku pelaksana teknis lapangan mengenai pembuatan grup WA. Dalam hal ini menginternalisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu ramah, akuntabel, yaitu dapat dipercaya. Dan tahap yang kelima adalah membuat soal pretest dan post-test sejumlah 30 butir soal pilihan berganda. Hal ini menginternalisasikan nilai adaptif, yaitu inovatif, akuntabel, yaitu efisien dan efektif, serta kompeten, yaitu learning agility. Output dari kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Kabupaten Blora, yaitu sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing, dan mewujudkan misi yang pertama, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter, serta menguatkan nilai budaya kerja, yaitu sederhana dan normatif. Keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN, saya menetapkan rencana, indikator, dan target kinerja, implementasinya pada kode etik dan kode perilaku. Keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN, yaitu penggunaan laptop dan internet dalam kegiatan perencanaan merupakan bagian dari digital skill dan digital culture. Output dari kegiatan pertama ini adalah tersedianya referensi, data dukung, dan regulasi untuk penyusunan pedoman digital, soal pretest dan post-test. Dan kegiatan kedua, yaitu membuat video dan e-book untuk pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini menyelesaikan penyebab prioritas, yaitu MEN dan Material. Adapun tahapan kegiatannya adalah yang pertama, melakukan konsultasi draft pedoman digital pelaksanaan teknis jalan aspal kepada mentor. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai adaptif, yaitu proaktif, berorientasi pelayanan, yaitu dengan sopan dan santun. Dan tahapan yang kedua adalah membuat video pedoman yang diunggah pada platform YouTube, menginternalisasikan nilai loyal, yaitu berkontribusi, dan adaptif, yaitu inovasi. Dan tahapan yang ketiga adalah membuat e-book mengenai pedoman pelaksanaan teknis jalan aspal yang diunggah pada Google Drive, dan dalam hal ini menginternalisasikan nilai kolaboratif, yaitu bekerja sama. Dan yang keempat adalah membuat brosur yang berisi link video e-book. Dalam hal ini mengaktualisasikan nilai akuntabel, yaitu konsisten. Output dari kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Kabupaten Blora, yaitu sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing, dan mewujudkan misi yang pertama, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter, serta menguatkan nilai budaya kerja, yaitu mandiri. Keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN, kegiatan yang saya lakukan ini merupakan bagian dari prinsip ASN, yaitu kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN, penggunaan laptop serta software yang terkait dalam kegiatan ini dan mengunggahnya pada platform digital merupakan bagian dari digital skill, digital ethic, dan digital culture. Adapun output dari kegiatan kedua adalah video dan e-book mengenai pedoman pelaksanaan teknis jalan aspal. Kami lanjutkan untuk kegiatan yang ketiga, yang adalah melaksanakan sosialisasi pedoman digital tentang pelaksanaan teknis jalan aspal. Kegiatan ini menyelesaikan penyebab prioritas, yaitu MEN. Adapun tahapan kegiatannya ada 8. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan sosialisasi. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai adaptif, yaitu proaktif, berorientasi pelayanan, yaitu kualitas, dan tahap kedua adalah membuat undangan sosialisasi. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu ramah,
Dan tahap ketiga adalah mendistribusikan undangan sosialisasi. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai kompeten, yaitu sukses. Dan yang keempat, membuat daftar hadir sosialisasi. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai akuntabel, dapat dipercaya, kolaboratif, yaitu sinergi. Dan yang kelima, melakukan pretest dengan soal yang telah dibuat pada tahap 1.5, menginternalisasikan nilai akuntabel, yaitu jujur. Dan yang keenam adalah melakukan sosialisasi. Dalam tahapan ini akan bagikan brosur yang telah dibuat pada tahap 2.4. Dalam hal ini menginternalisasikan nilai kolaboratif, yaitu bekerja sama, loyal, yaitu dedikasi. Dan yang ketujuh adalah membuat notulen sosialisasi. Dalam hal ini menginternalisasikan nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab, kompeten, yaitu kualitas. Dan yang kedelapan adalah melaporkan kepada mentor pasca kegiatan sosialisasi. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab, loyal, yaitu komitmen. Output dari kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Kabupaten Blora, yaitu sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing, dan mewujudkan misi yang kedua, yaitu mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan, serta menguatkan nilai budaya kerja, yaitu amanah dan mandiri. Keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN, saya melakukan sosialisasi dengan efisien dan efektif, merupakan implementasi dari kode etik dan nilai dasar ASN. Keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN, saya memaparkan presentasi menggunakan proyektor, merupakan penerapan dari budaya digital dan digital skill. Adapun output kegiatan ketiga adalah peningkatan pemahaman peserta sosialisasi mengenai pelaksanaan teknis jalan aspal. Kami lanjutkan untuk kegiatan nomor 4, yaitu melaksanakan implementasi tentang pedoman pelaksanaan teknis jalan aspal. Kegiatan ini menyelesaikan penyebab prioritas, yaitu man dan method. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait penentuan lokasi implementasi. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai adaptif, yaitu antusias, kompeten, yaitu kinerja terbaik. Dan tahap kedua adalah melakukan pengawasan terlaksananya pedoman pelaksanaan teknis jalan aspal. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai kolaboratif, yaitu bekerja sama, adaptif, yaitu proaktif. Dan yang ketiga adalah melakukan dokumentasi kegiatan. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai akuntabel, yaitu cermat dan disiplin. Output dari kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Kabupaten Blora, yaitu sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing, dan mewujudkan misi yang kedua, yaitu mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan, serta menguatkan nilai budaya kerja, yaitu amanah dan mandiri. Keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN, saya melakukan implementasi pedoman secara profesional, merupakan implementasi dari kode etik dan nilai dasar ASN. Keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN, saya melakukan implementasi pedoman dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi jejaring sosial, merupakan penerapan dari digital culture. Adapun output dari kegiatan 4, yaitu mutu pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sesuai dengan capaian pedoman. Kami lanjutkan untuk kegiatan nomor 5, yaitu melakukan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan aspal. Kegiatan ini menyelesaikan penyebab prioritas man dan method. Adapun tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun form monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai kompeten, yaitu keberhasilan. Yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor dan meminta persetujuan. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu responsivitas. Tahap yang ketiga adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai loyal, yaitu komitmen dan dedikasi, serta kolaboratif, yaitu bekerja sama. Tahap yang keempat adalah melakukan post-test dengan soal yang telah dibuat pada tahap kegiatan 1.5. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai akuntabel, yaitu disiplin. Dan tahap kelima adalah membuat dokumen perbandingan nilai pretest dan post-test. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai akuntabel, yaitu cermat, adaptif, yaitu inovasi. Yang keenam adalah menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada mentor. Dalam hal ini, menginternalisasikan nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab. Output dari kegiatan ini berkontribusi terhadap visi Kabupaten Blora, yaitu sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing, dan mewujudkan misi yang ketiga, yaitu mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel,
serta menguatkan nilai budaya kerja, yaitu mandiri. Keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN, saya melakukan monitoring dan evaluasi yang merupakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab saya sebagai ASN, merupakan implementasi dari kode etik. Keterkaitan kegiatan dengan Smart ASN, saya melakukan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi yang terkait, merupakan penerapan dari digital culture dan digital etik. Adapun output dari kegiatan 5 adalah laporan, monitoring, dan evaluasi. Dalam rancangan aktualisasi dan habituasi ini, saya membuat jadwal rancangan kegiatan sebagai acuan dalam saya menjalankan kegiatan dan tahapan yang telah saya susun. Adapun jadwal rancangan tersebut adalah sebagai berikut. Kegiatan 1 akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022. Kegiatan 2 akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 April 2022. Kegiatan ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 April 2022 dan disambung pada tanggal 11 sampai 15 April 2022. Kegiatan 4 akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 23 April tahun 2022. Kegiatan 5 akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 April dan 4 Mei 2022. Demikian paparan ini saya buat dan selanjutnya saya mohon arahan, bimbingan, dan petunjuk dari Ibu Martuti sebagai penguji atau narasumber, Bapak Andi Trianto sebagai coach, dan Bapak Sutono sebagai mentor yang diwakili oleh Bapak Sution. Paparan ini saya akhiri dan perkenankan saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Terima kasih.